Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran ini, saluran untuk memahami evolusi. Bersama saya Abdul Ghafur sebagai tuan rumah. Kalau pada episode pertama kita sudah membahas mengenai pengertian dasar dari istilah evolusi, dan teori Darwin, maka dalam kesempatan ini, pada episode kedua ini, saya akan ajak Anda untuk membahas tentang konsep dasar dari ajaran Darwin tentang evolusi, atau dengan kata lain konsep dasar dari Darwinisme. Nah, pembicaraan ini saya anggap penting karena banyak orang yang masih salah paham tentang apa yang dikatakan Darwin tentang evolusi, dan itu memicu antara lain kontroversi terkait dengan gagasan Darwin itu. Nah, dalam kesempatan inilah kita coba untuk mengurangi atau meniadakan kesalahpahaman itu, sehingga orang tahu betul, masyarakat kita tahu betul apa yang dikatakan Darwin tentang evolusi. Kemudian terserah dia apakah akan sependapat atau tidak mengenai gagasan Darwin itu. Pandangan Darwin tentang evolusi itu pertama kali dia sampaikan ke khalayak ramai dalam sebuah bukunya yang sangat fenomenal yang berjudul The Origin of Species. Buku itu tahun 1872, itu edisi terakhir, yaitu edisi ke-6, tahun 1872 terbit, beberapa tahun sebelum Darwin meninggal. Dan inilah buku yang menjadi acuan utama dalam mempelajari evolusi. Dan tentu saja kemudian buku ini termasuk buku yang sangat banyak ditelaah orang. Dan salah satu dari penelaah itu adalah seorang evolusiwan atau evolusionis terkemuka di abad yang lalu, abad ke-20, yaitu yang bernama Ernst Mayr. Mayr ini menyimak bahwa teori Darwin atau Darwinisme itu terdiri atas 5 teori atau sub-teori. Dan kelimanya ini harus dipahami secara terpisah. Ya, walaupun Darwin tidak merinci 5 itu, melainkan sebagai satu kesatuan, tetapi untuk bisa membahasnya dengan baik, dan kemudian untuk bisa mendiskusikan lebih jauh, maka kelima teori tadi harus dibicarakan secara sendiri-sendiri. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gagasan atau teori mengenai evolusi itu sendiri, atau ada yang menyebutnya juga mengenai perubahan yang terus-menerus. Nah, teori yang pertama ini merupakan yang paling utama, ya, yang intinya mengatakan bahwa dunia kehidupan, makhluk hidup itu senantiasa berubah, tidak pernah konstan. Dan perubahan itu tidak melingkar, melainkan berarah tertentu dan tidak bisa balik lagi. Ya. Ini adalah teori yang paling dasar dari evolusi, dan perlu diingat lagi bahwa yang berubah itu bukan individu, melainkan populasi atau spesies. Individu berubah, tidak ada orang yang membantah. Tetapi bahwa spesies berubah, itu yang perlu kita tekankan di sini. Dan itu yang perlu dipahami oleh kita. Bahwa spesies itu senantiasa berubah, itu didokumentasikan oleh fosil. Dan karenanya bisa dikatakan bahwa teori ini merupakan sebuah fakta evolusi. Seperti sudah kita bicarakan di episode pertama. Kemudian yang kedua adalah teori mengenai asal-usul yang sama atau common descent. Yang intinya mengatakan bahwa makhluk hidup itu asalnya sama. Berasal dari leluhur atau moyang yang sama. Sekali lagi,
di sini spesies berarti berasal dari moyang yang sama. Nah, karena berasal dari moyang yang sama, berarti makhluk-makhluk hidup itu sebenarnya berkerabat. Tentu ada kekerabatan yang dekat, ada kekerabatan yang jauh. Dan itu tercermin dari persamaan-persamaan di antara kelompok-kelompok atau di antara spesies-spesies. Semakin dekat kekerabatan, semakin banyak persamaan di antara mereka. Semakin jauh kekerabatan, semakin sedikit persamaan di antara mereka. Nah, kekerabatan itu yang berjenjang, bertingkat-tingkat itu, kemudian bisa digambarkan dalam sebuah pohon filogenetik. Kalau kita lihat pohon filogenetik itu, ada yang bertemunya dekat, berarti kekerabatannya dekat. Ada yang bertemunya spesies-spesies itu agak jauh, berarti kekerabatannya agak jauh. Dan ada yang kekerabatannya paling jauh. Tetapi bagaimanapun jauhnya kekerabatan itu, tetap saja mereka berkerabat. Yang ketiga adalah teori mengenai perbanyakan spesies. Jadi, evolusi itu menghasilkan spesies baru. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa walaupun perjalanan evolusi itu belum sampai menghasilkan spesies baru, tetapi perubahan itu sudah dimulai, bisa kita katakan bahwa evolusi sudah terjadi, walaupun belum menghasilkan spesies baru. Nah, untuk menghasilkan spesies baru itu bisa terjadi dengan suatu spesies moyang itu pecah menjadi 2 atau lebih spesies keturunan, spesies yang baru. Atau dengan cara spesies yang ada berubah menjadi spesies yang baru. Tetapi kalau hanya berubah tidak akan menghasilkan spesies tambah banyak. Pada kenyataannya yang digagas di sini adalah spesies itu bertambah banyak dari waktu ke waktu. Berarti dari moyang yang sedikit menghasilkan sejumlah besar keturunan-keturunan. Yang keempat adalah gagasan mengenai perubahan yang bertahap atau gradualisme. Yang intinya mengatakan bahwa perubahan-perubahan evolusioner itu terjadi secara bertahap. Dari perbedaan-perbedaan kecil-kecil, kemudian makin lama makin bertumpuk, makin banyak, sehingga setelah jangka waktu tertentu bisa terlihat perubahan yang cukup besar atau bahkan sangat besar. Nah, meskipun demikian, bisa juga terjadi perubahan-perubahan yang mendadak, yang relatif mendadak dan agak besar. Nah, itulah sebabnya gagasan gradualism ini tidak 100% diterima bulat-bulat oleh kalangan ilmiah. Meskipun demikian, bahwa evolusi itu terjadi secara bertahap itu tidak serta-merta menjadi terbantahkan. Yang terakhir adalah teori mengenai seleksi alami atau natural selection, dan ini adalah bagian yang khas sekali dari teori Darwin, bahwa dalam jangka panjang populasi itu mengakumulasikan sifat-sifat menguntungkan yang diperoleh dari generasi ke generasi. Dari sinilah kemudian muncul istilah survival of the fittest, yang meskipun tidak dipakai oleh Darwin sendiri, tapi oleh yang meneruskannya. Yang intinya mengatakan bahwa kelompok atau spesies atau populasi yang paling mampu bertahan adalah yang paling cocok dengan lingkungannya. Kemampuan bertahan di sini dimaknai sebagai mampu bertahan hidup sampai mencapai usia dewasa dan akhirnya menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Seleksi alami inilah yang kemudian menghasilkan adaptasi. Nah, itulah 5 teori yang menjadi bagian dari teori Darwin atau Darwinisme. Tidak semuanya diterima bulat-bulat oleh kalangan ilmiah. Tetapi yang pertama dan kedua dan ketiga itu relatif
tidak dibantah, hanya yang keempat dan kelima ini yang masih ada beberapa hal, sejumlah hal yang dibahas lebih jauh oleh para ahli belakangan dan kemudian merevisi gagasan-gagasan tentang evolusi. Dan dengan demikian Anda bisa lihat bahwa gagasan atau teori Darwin yang terdiri atas 5 teori ini tidak secara khusus membahas tentang manusia. Darwin memang secara sengaja tampaknya tidak membahas tentang evolusi manusia dalam bukunya The Origin of Species. Pada bukunya yang lain, The Descent of Man, Darwin secara khusus membahas tentang manusia. Tetapi sampai sejauh ini, sampai di pembahasan ini, sebenarnya gagasan Darwin tentang evolusi itu bersifat umum, berlaku untuk semua jenis makhluk hidup. Dan kita akan lihat nanti sebenarnya andai kata begini dipahami sejak semula, mungkin tidak akan terlalu banyak kontroversi mengenai pandangan Darwin. Kenapa? Karena orang lebih banyak yang membantah teori Darwin itu terkait dengan evolusi manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.